Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Septian Dede akan mengerjakan tugas dari Pak Yanis untuk meresensi buku yang berjudul Ronggeng Duku Paro. Untuk yang pertama itu ada identitas buku. Judul bukunya ialah Ronggeng Duku Paruk. Pengarangnya ialah Ahmad Tohari. Penerbitnya ialah PT Gramedia. Tahun terbitnya ialah tahun 2022. Cetakannya 19/2022. Dan tebal bukunya ialah 406 halaman. Lanjut kepada sinopsis novel Ronggeng Duku Paruk. Sinopsis novel Ronggeng Duku Paruk menceritakan kehidupan di duku kecil dan terpencil. Dulunya, Duku Paruk memiliki nenek moyang yang menjadi orang kepercayaan masyarakat. Setelah nenek moyangnya meninggal, penduduk desa Duku Paruk masih memujanya dengan cara memuja kuburannya. Bahkan, kuburan nenek moyangnya dijadikan sebagai kiblat kebatinan kepercayaan mereka. Tokoh utama dalam novel Ronggeng Duku Paruk yaitu Serintil. Ia adalah sesosok gadis kecil yang berusia 11 tahun, tetapi ia mempunyai masa lalu yang menyedihkan. Meski begitu, Serintil mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Serintil dapat menari seperti seorang ronggeng. Lanjut kelebihan pada novel ini. Kelebihan novel Ronggeng Duku Paruk yaitu memuat banyak sekali nilai-nilai moral untuk para pembacanya. Penulis Ahmad Tohari mengisahkan nilai kemanusiaan untuk menghormati perempuan dengan menggambarkan tokoh utama Serintil sebagai sisi semangat perempuan untuk keluar dari hitamnya zaman pada saat itu. Di mana saat itu perempuan harus diperbudak untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Perempuan juga dikekang dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Selain itu, penulis juga menggambarkan tokoh perempuan dengan sangat detail dari segala bentuk kesengsaraan yang dialami perempuan di zaman itu. Lanjut kepada kekurangan novel Ronggeng Duku Paruk. Adapun kekurangannya, dalam sinopsis Ronggeng Duku Paruk, yaitu penulis menceritakan isi novel dengan cukup bertele-tele. Kemudian sisipan suasana di desa juga diceritakan sangat detail. Tetapi keluar dari alur cerita novel. Dengan begitu, cerita novel memang menjadi tidak konsisten bahkan jenuh untuk dibaca. Penulis juga cukup banyak menggunakan kata kasar-kasar yang seronok sehingga kurang pas saat novel ini dijadikan bahan edukasi. Banyak kata yang menggunakan bahasa daerah yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima itu ada unsur intrinsik novel Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama itu ialah tema. Tema dalam novel Ronggeng Duku Paruk yaitu budaya daerah Duku Paruk. Menceritakan kehidupan ronggeng secara mendetail yang memang menjadi adat kebudayaan di desa Duku Paruk. Yang kedua itu ada tokoh di mana Serintil sabar dan mempunyai semangat yang tinggi, Rasus penyayang dan sabar, Sakarya keras dan kolot, Nyai Sakarya penyayang sabar dan peduli, Kertareja penyayang dan licik, Nyi Kertareja licik dan materialistis. Yang lanjut kepada Tamir lelaki hidung belang, lurah, baik dan bijaksana. Yang ketiga itu ada latar tempat. Latar tempatnya itu adalah Duku Paruk, Pasar Dawuan, Ladang Singkong, Rumah Kartaraja, Rumah Serintil. Yang keempat itu ada alur. Alur dalam novel Ronggeng Duku Paruk yaitu alur campuran. Penulis menggambarkan cerita melaju ke masa depan dan masa lalu. Yang kelima, sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu orang pertama serba tahu ditandai dengan adanya penggunaan kata aku di dalam novel. Yang keenam, amanat yang terkandung di dalam novel Ronggeng Duku Paruk yaitu sebagai seorang perempuan harus menjaga kesuciannya sebelum menikah. Sebagai umat yang berketuhanan, maka sebaiknya mempercayai adanya Tuhan, bukan hal-hal yang bersifat negatif dan tahayul. Yang ketujuh itu adalah diksi. Penulis menggunakan diksi yang sederhana dan ringan seperti bahasa sehari-hari, tetapi terdapat juga penggunaan majas email sehingga membuat bahasa dalam novel semakin bagus. Yang keenam itu adalah unsur ekstrinsik novel Ronggeng Duku Paruk. Adapun unsur ekstrinsik novel Ronggeng Duku Paruk
yang membuat ceritanya semakin bagus. Yang pertama ialah nilai politik yang tersirat dalam cerita novel, yaitu keprihatinan dengan sikap kesewenangan kekuasaan orang yang berkedudukan tinggi dalam menindas masyarakat kecil. Yang kedua ialah nilai sosial, tersirat pula nilai sosial dalam novel yang memberikan pemahaman bahwa kesadaran seorang terhadap nilai kemanusiaan masih kurang. Sesama manusia tentu kita harus saling menghargai. Yang ketiga yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang terdapat dalam modal yaitu novel yaitu menggambarkan kehidupan kemiskinan yang terjadi di daerah terpencil. Daerah tersebut membutuhkan perhatian dan perhatian dari pemerintah. Yang keempat yaitu adalah nilai moral. Nilai moral yang tersirat dalam novel yaitu janganlah sombong saat kita sudah, janganlah melakukan hal yang tidak baik untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh itu adalah pesan moral novel Ronggeng Duku Paruk. Pesan moral yang tersirat dalam sinopsis novel Ronggeng Duku Paruk yaitu sebagai seorang wanita kita harus mempunyai harga diri yang tinggi. Kebudayaan di zaman dahulu memang bagus dan tidak boleh dihilangkan, tetapi ambillah yang positif dan buanglah hal-hal yang negatif. Sekian penjelasan dari saya tentang dongeng Duku Paru. Terima kasih. Dadah.